Halo, jumpa lagi dengan saya Ramot, dan kali ini saya akan membahas sebuah ampli keyboard yang bernama Kevin KB450. Ampli ini dulu saya beli karena saya butuh untuk main musik tentunya ya. Dan kedua juga saya adalah pengajar di bidang cara kerja berbasis agile. Itu apa? Kalian bisa lihat di sini. Dan untuk mengajar itu kadang-kadang sound system yang disediakan oleh panitia itu kurang mencukupi. Karena itu saya beli ampli ini, biasanya saya bawa ke tempat mengajar, lalu saya pakai. Dipasangkan mic gitu ya, suara vokalnya yang dihasilkan udah sangat bagus. Jadi ampli ini sudah saya gunakan sekitar 3 tahun. Dengan sekarang berarti dari 2017 saya beli ini. Harganya waktu itu saya beli sekitar 1.400.000-an seingat saya. Di Depok tentunya saya belinya. Saat ini kalau mau beli ampli ini mungkin bisa di toko-toko online. Saya bukan penjual, jadi saya review ini benar-benar karena saya beli ya. Mengenai dimensi atau spesifikasi daripada ampli ini akan saya berikan dengan voice over selanjutnya. Silakan didengar ya. Ampli keyboard Kevin KB450 ini mempunyai dimensi 57 x 32 x 71 cm dengan berat sekitar 25 kg. Ampli ini mempunyai satu buah horn tweeter dan satu buah woofer berukuran 12 inci. Pada bagian samping disediakan pegangan untuk mengangkat ampli. Pada bagian belakang ada input untuk listrik, tempat screen, tombol ground, dan output pre-out. Bagian depan lebih ramai dengan input dan knob. Kita mulai dari sebelah kiri, ada 4 input yang terbagi menjadi 2 pasang input high dan low impedance. Ini artinya untuk satu pasang input high dan low impedance akan diatur oleh satu buah knob gain. Geser ke kanan, ada 2 fungsi di ampli ini yaitu echo dan time. Selanjutnya, ada 2 buah input untuk keyboard, left-right alias stereo, knob gain untuk input keyboard, knob master yang mengatur volume seluruh channel, dan 3 buah knob equalizer untuk frekuensi high, mid, dan low. Nah, itu tadi spesifikasinya, tapi sebenarnya spek itu ya ngaruh tapi nggak terlalu ngaruh ya. Maksudnya adalah kalau mau tahu performa amplinya tentu saja yang paling bagus adalah langsung dengerin aja seperti apa. Nah, setelah saya mendengarkan, kalau dari saya kesimpulannya untuk ampli ini dia suaranya cenderung flat ya. Ini adalah ampli yang kalau saya nyebutnya bassnya itu kering. Kering itu bukan hal yang jelek ya. Maksudnya kering itu buminya itu nggak bumi gitu istilahnya. Bassnya itu nggak bumi. Jadi kalau mau denger detail bass itu bisa di sini sih kedengeran. Kalau di saya sih kedengeran, mau bass yang detail gitu istilahnya kedengeran tanpa bass itu overpowering dari treble atau mid-nya. Agak berbeda dengan yang kalau dulu saya pernah punya beli itu adalah Blazer ya. Kalau Blazer itu bassnya yang lebih besar gitu. Makanya mungkin ada yang merasa bahwa oh Blazer kok mendem ya. Nggak mendem juga sih sebenarnya. Jadi dari speaker 12 incinya, woofer 12 incinya itu memang bassnya lebih besar. Itu kan settingan ya dari tiap-tiap ampli. Dari kedua itu yang mana yang lebih bagus? Menurut saya sih karena beda karakter saya nggak bisa bandingin gitu. Jadi lebih baik seperti ini. Kalau memang kalian adalah orang yang lebih suka dengernya detail ya, bassnya nggak terlalu banyak gitu istilahnya kan. Bukan nggak ada bass ya, bassnya ada, bassnya present gitu istilahnya. Nah, tapi nggak overpowering gitu istilahnya. Maka kalian kalau misalnya mau pilih Kevin ini adalah pilihan yang baik. Untuk harganya, tentu saja untuk harganya ya. Jadi ketika kita dengar juga noise-nya itu tetap ada sama seperti Blazer gitu ya, sama seperti Blazer, noise-nya itu tetap kedengeran. Lalu apalagi ya? Oh, setelah saya pakai ini 3 tahun ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Saya makainya juga saya bukan orang yang tipe yang hati-hati banget gitu istilahnya kalau pakai barang ya. Jadi saya memang butuh barang yang tahan banting. Nah, Kevin ini terus terang tahan banting. Saya udah bawa kemana-mana, saya turun naik mobil, dan kalau untuk dibawa kemana-mana kekurangannya cukup berat ya dibandingkan Blazer. Blazer itu saya angkat jauh lebih ringan lah daripada ini. Ini konstruksinya ini lebih besar ya, jauh lebih besar daripada Blazer. Kalau kalian bisa lihat video Blazer yang terdahulu, kalau saya duduk di sebelah Blazernya kelihatan ukurannya juga agak beda. Serija juga mungkin agak di atas ya, makanya powernya ini kan sampai 100 watt, sementara Blazer itu 70 watt.
Eh, jadi kalau untuk diangkat kemana-mana memang ini cenderung lebih berat, kalau apalagi kalau mau diangkat sendiri itu agak-agak berat. Cuman karena suaranya lebih cerah begitu, saya lebih senang pakai ini kalau untuk mengajar. Nah, kalau untuk mengajar itu karena vokal saya itu jadinya jauh lebih bersih ya gitu ya. Bersih itu gimana ya maksudnya ya? Jauh lebih saya lebih suka dengerin vokal saya di sini daripada yang di Blazer. Mungkin karena bassnya justru lebih sedikit. Jadi kalau kalian hanya vokal, itu sebenarnya justru lebih cocok bassnya lebih sedikit daripada lebih banyak. Karena kalau banyak, itu suara kalian cenderung akan lebih mendem gitu, lebih nggak kedengeran. Setelah 3 tahun, apa sih yang berubah dari speaker ini? Satu, ini mungkin saya nggak tahu apakah warnanya agak berubah dikit ya di sini ya. Kenapa agak berubah sedikit ya? Itu kalau misalnya yang saya lihat ternyata kalau dia kotor, ini ternyata kotorannya tidak gampang hilang ya. Saya udah coba bersihin tapi sedikit. Ini setelah 3 tahun. Tapi itu tidak berpengaruh ke suara ya. Nah, yang berpengaruh ke suara adalah potensionya. Jadi setelah 3 tahun potensio gain untuk master volume ini itu kalau dinyalakan itu udah mulai kresek-kresek gitu. Jadi nyala kresek gitu ya. Nah, gimana ngilanginnya ya saya berkali-kali saya putar-putar gini terus, lama-lama dia hilang gitu istilahnya. Tapi kalau dimatiin nyalain lagi ya lagi gitu. Jadi potensionya udah kelihatan menunjukkan umurnya, ausnya gitu istilahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memang noise-nya. Tapi kalau untuk harga segini sih memang rata-rata ampli itu memang noise-nya masih lumayan tinggi ya. Maksudnya kalau misalnya mau yang noise-nya hilang ya itu harganya bisa 3 kali ini. Salah satu penggunaan saya yang lain kan saya sebutin tadi adalah saya bermusik juga. Nah, ini enaknya adalah karena inputnya ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada 4 aja ya gitu ya, 4 input. Tapi ini masing-masing sebenarnya bisa dipakai dengan volume yang jadinya dipakainya sama ya gitu istilahnya ya. Nah, karena ini ada banyak colokan, waktu itu kantor saya itu ngadain acara dan salah satu acaranya di dalam acara itu memang ada lombanya, lomba musik, memang sengaja dibuat lomba musik gitu. Nah, karena ini banyak banget yang untuk bisa input, jadi ketika mulai acara lomba musik itu orang-orang cukup pakai satu ampli ini untuk tampil gitu. Jadi keyboardnya masuk di sini, gitarnya masuk, pakai kahon juga, kahon dipakein mic gitu ya, masuk dan pakai mic juga dimasukin ke sini. Jadi semuanya bisa nyala sekaligus gitu istilahnya. Nah, jadi sekarang saatnya nih mau dicobain suaranya. Cuman kemarin ada yang nanyain waktu review ampli keyboard yang terakhir, ada yang nanyain, wah ampli keyboard kok malah dipakai buat play lagu doang. Mana nih ampli keyboard nggak dipakai buat keyboard? Oke, sebenarnya mau aja sih saya ampli keyboard dipakai, cobain pakai keyboard begitu ya istilahnya ya. Cuman ada satu masalah nih. Masalah saya adalah saya nggak bisa main keyboard. Nah, terus siapa yang main? Nah, jadi nih tiba-tiba ada yang nyautin ya, nggak tahu nih siapa tiba-tiba muncul. Nah, jadi akhirnya ya udah saya summon nih satu orang gitu istilahnya. Satu orang ini namanya siapa? Daniar. Daniar ini boleh cerita Daniar ini apa pekerjaannya ya? Ya, sekarang saya lagi rajin bikin jingle. Lagi rajin bikin jingle. Jingle buat siapa tuh? Adalah salah satu perusahaan. Oke, jadi pekerjaan Daniar adalah membuat lagu ya, membuat jingle, membuat komposer lagu, gitu. composing ya, gitu istilahnya ya. Jadi Daniar adalah sebenarnya target market yang tepat untuk yang jual keyboard ini. Saya nggak jualan ya, ingat saya nggak jualan. Saya cuma nge-review yang saya punya. Nah, jadi karena saya nggak bisa main keyboard, Daniar bisa main keyboard. Jadi sekarang kita dengerin Daniar nyobain ya, main dan kedengaran suaranya Kevin ini seperti apa. Ini memang nggak Mas full. Kevin. Ya, ini memang nggak full ya, kayak benar-benar mencerminkan suaranya yang kita dengar seperti apa. Tapi setidaknya ini adalah perbandingan yang sama dengan kamu bisa dengar tes soal yang Blazer yang waktu itu bisa dilihat di link yang berikut ini. Oke, sekarang kita dengar ya, 1, 2, 3.
Jadi kelebihan dan kekurangan, kelebihan speaker ini adalah sama seperti yang lalu, tentunya satu buatan Indonesia sehingga harganya jadi terjangkau. Nomor dua, kalau saya pribadi justru lebih suka ya soal reproduksi suara yang dihasilkan oleh ampli keyboard ini. Menurut saya jauh lebih balance, dan sebenarnya kalau untuk soal low mid high-nya itu bisa diatur ya gitu ya. Di sini kan ada settingnya juga gitu. Jadi kalau misalnya mau low-nya lebih gede, bass-nya lebih gede, itu juga bisa diatur dari sini. Dan ketika ngatur low, dia frekuensi yang diatur itu lebih sedikit ya. Jadi kayak kalau ada beberapa ampli gitu yang kalau misalnya dia ngatur low itu sebenarnya udah sampai agak-agak mid low itu diatur juga gitu. Jadi semuanya naik sekaligus ini. Kalau yang di sini dia low-nya yang diatur yang benar-benar yang low sih. Jadi benar-benar bass bawahnya doang yang naik gitu. Jadi itu saya suka. Untuk kualitas suaranya juga lumayan bagus. Dan ini menurut saya sih cukup kuat ya menerima cobaan dari saya yang saya bawa kemana-mana dan saya pakai di mana-mana. Kekurangan produk ini adalah produk yang saya terima ya, itu nomor satu tuh produk yang saya terima bagian powernya ini longgar. Nah jadi nggak meyakinkan aja gitu istilahnya, walaupun sampai sekarang nggak pernah rusak ya, nggak pernah ada kejadian apa-apa, tapi karena ini longgar ketika masang kabel power itu jadi kayak agak nggak yakin gitu karena keletek-keletek gitu kan, aduh gimana ya gitu ya. Nah itu satu. Nomor dua, noise-nya masih lumayan tinggi ya untuk ampli harga segini ya. Itu adalah masalah umum untuk semua ampli. Yang ketiga, karena tidak bumi, jadi ini beda ya, maksudnya bumi dibandingkan yang flat itu pasti kelebihan dan kekurangannya bertolak belakang ya di sisi ini. Karena tidak bumi ya, ini cocoknya sih untuk misalnya lagunya kalau misalnya kalian main musik pop atau jazz gitu, misalnya akustikan memakai kahon itu cocok. Kalau dangdut gimana? Dangdut sebenarnya oke nggak dengerin pakai ini? Ya oke sih, tapi kan karena bassnya bukan sesuatu yang diunggulkan, bukan dibuat besar begitu, mungkin kalian akan lebih baik memilih ampli lain yang memang lebih oke untuk lebih besar lah untuk setting bassnya gitu. Oke, demikian yang saya bisa share kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan, silahkan komen di bawah. Kalau ada saran silahkan tanyakan juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi selanjutnya. Saya akan banyak upload video karena saya pengacara ya, pengangguran banyak acara sambil kerja wira swasta juga soalnya. Oke, sampai jumpa, kita ketemu di acara lain.